karyawan datang selalu terlambat, apakah boleh dipotong gajinya, Pak? Dengan besaran sesuai keputusan yang ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Kemarin juga ada pertanyaan begitu tuh. Ya gitu ya. Jadi karyawan datang selalu terlambat. Boleh nggak dipotong gaji? Boleh. Sebelum jawab tentang besarannya, boleh nggak? Boleh. Dasar hukumnya apa? Itu kita bisa menggunakan pasal 93 ayat 1. Prinsip dasarnya, no work no pay. Ya. Karena dia nggak hadir, maka dia nggak perlu dibayar. Itu hitungannya bukan potong gaji atau bukan potong upah, tapi dia tidak dibayar. Berapa tidak dibayarnya? Ini baru kita bicara tentang besaran. Yang tidak dibayar adalah sebesar dia tidak bekerja. Ya. Itu azas keadilannya. Kalau dia terlambat 1 jam, misalkan, ya, kemudian dalam 1 hari dia kerja 8 jam, dia terlambat 1 jam, yang tidak dibayarnya itu yang berapa menurut hukum kita? Menurut pasal 93 ayat 1, no work no pay, tidak dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan, berarti tidak melakukan pekerjaannya adalah 1 jam. Maka yang boleh tidak dibayar adalah 1 jam saja. Dalam bahasa lapangan, dalam bahasa payroll atau HRD sering menyebutnya potong gaji. Meskipun sebenarnya kalau saya pribadi kurang setuju dengan istilah potong gaji, karena bukan gaji yang dipotong, tapi dia tidak dibayar pada jam tersebut. Ya, jadi istilahnya harus diluruskan seharusnya. Ya. Itu besarannya 1 jam saja, atau besarannya sesuai jumlah keterlambatannya. Nah, sehingga baru berlanjut pertanyaan berikutnya, besarannya Pak akan sesuai keputusan yang ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Ini tergantung. Apabila pimpinan perusahaan membuat keputusan melakukan tindakan tidak membayar upah karena datang terlambat, atau sering disebut istilahnya di lapangan tadi disebut potong gaji, besarannya menggunakan besaran melebihi dari waktu keterlambatannya, ini sesuatu yang menurut saya risiko hukumnya sangat besar. Sangat besar bagi perusahaan, karena berarti perusahaan terjadi kurang bayar upah malah nanti. Misalkan nih, dia terlambat 1 jam, terus dalam 1 hari itu dia ada 8 jam. Harusnya dia dibayar hanya 7 jam, dan dia tidak dibayar 1 jam. Tapi karena pimpinannya kesel, pokoknya terlambat 1 kali, terlambat pertama dipotong sesuai keterlambatan. Terlambat kedua dipotongnya 200% dari keterlambatan. Terlambat ketiga 300% dari keterlambatan. Sehingga dia udah hari kedua, dia dipotongnya menjadi 2 jam. Nah, ini berarti perusahaan terjadi kurang bayar upah 1 jam akhirnya. Kurang bayar upah ini yang ujungnya panjang, ya, bisa dituntut nanti di belakang hari. Ukurannya dibuat-buat ya? Ukuran dibuat-buat, karena ada azas keadilan juga Pak. Ya. Bahwa datang terlambat itu bisa berlaku no work no pay, betul. Tapi no work no pay bukan liberal. No work no pay nggak bisa seenak udelnya si bos, ya. Bisa. Ya, jadi ada ketentuannya. Karena 7 jam kan dia bekerja. Itu hak dia, harus dibayar. Yang dia tidak bekerja 1 jam kan, itu yang bukan hak dia. Kalau perusahaan nggak mau motong, boleh nggak Pak tetap dibayar? Nggak apa-apa juga kalau itu. Ya, itu boleh. Ya. Tuh, itu nggak dilarang. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya ke saya menyarankan kalau misalkan tetap dibayar, nggak dipotong, nggak apa-apa. Tapi kepada tindakan-tindakan keterlambatan seperti ini, kalau terjadi pengulangan, maka sebaiknya sudah harus dipikirkan untuk diberikan tindakan kedisiplinan. Surat peringatan lah dan sebagainya, ya, berjenjang. Begitu Pak Abi.